Terima kasih. Selamat malam, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam satu renungan atau kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai pengajaran. Dan kita akan melihat di dalam kesempatan kali ini satu tema yang diangkat di dalam Injil Yohanes. Saya tidak tahu apakah nanti bisa memahami atau tidak karena memang Injil Yohanes itu sebagian dari tulisan Perjanjian Baru yang memang agak sulit dipahami. Baik, saya akan membagikan slide saya untuk memandu kita di dalam studi ini. Jadi tema yang saya angkat adalah hidup berlimpah menurut Injil Yohanes. Jadi ini adalah salah satu tema yang diangkat di dalam Injil Yohanes. Kalau kita mau memahami atau mencari tema yang lebih banyak itu bisa, tetapi waktu jelas tidak memungkinkan. Nah, sebelum masuk di dalam permenungan kita tentang hidup berlimpah, ya saya mengajak saudara-saudari untuk melihat sedikit tentang Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes, atau seringkali disebut dengan Injil keempat, itu memang Injil yang unik, memiliki ciri khas tertentu, dan berbeda dengan Injil sinoptik, atau yang seringkali mengacu kepada Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kalau saudara dan saudari membaca Injil sinoptik atau mendengar Injil sinoptik, maka kita menemukan sebuah kisah Yesus yang menarik. Jadi kisah tentang mukjizat penyembuhan, kisah tentang pengusiran setan atau eksorsisme, kemudian kita juga mendengar cerita bagaimana Yesus mengajar dan memberikan wejangan-wejangan yang praktis untuk hidup. Kita tahu misalnya khotbah di bukit, itu suatu ajaran yang memiliki eh, nilai-nilai moral yang langsung diterapkan di dalam hidup, juga perumpamaan-perumpamaan yang memiliki pesan rohani yang relevan sampai sekarang. Tetapi kalau saudara dan saudari melihat Injil Yohanes, maka yang ditemukan adalah diskusi atau dialog yang panjang-panjang antara Yesus dengan para muridnya, Yesus dengan orang Farisi, Yesus dengan imam-imam kepala. Dan biasanya berfokus kepada satu tema khusus, misalnya air hidup, roti hidup, terang dan gelap, dan sebagainya yang bicara tentang Yesus Kristus. Kalau ditanya kok bisa beda gitu, ya ini cara dari masing-masing penginjil untuk menggambarkan Yesus dan ingin mengajarkan pesan Yesus kepada kelompok yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya mana yang betul di antara keempat Injil, ya itu semuanya benar. Karena bicara tentang pengajaran Yesus menurut cara atau perspektif dari masing-masing penginjil. Jadi kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes itu kan kita sering temukan banyak ayat-ayat emas. Misalnya yang paling terkenal, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kemudian kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu ada mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Meskipun berisi banyak ayat-ayat emas, tetapi Injil Yohanes sebetulnya bukanlah Injil yang mudah dipelajari. Saya yang sudah belajar lama kitab suci pun sampai sekarang juga ada beberapa hal yang tidak bisa saya pahami berkenaan dengan Injil Yohanes. Karena apa? Karena di dalam Injil Yohanes kita itu berhadapan dengan banyak kiasan, banyak metafora, banyak simbol. Yang kadang-kadang kita harus berpikir atau bertanya, ini yang dimaksudkan Yesus itu apa? Sehingga banyak orang itu melihat bahwa Injil Yohanes itu cocok untuk Injil para mistikus atau Injil para spiritualis. Kalau yang suka yang praktis-praktis, itu paling cocok untuk membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas.
Tapi meskipun demikian, kita juga harus bersyukur bahwa ada salah satu Injil yang katakanlah level rohaninya itu ya cukup tinggi gitu. Tidak semua orang memahami, tetapi ini cocok untuk mereka yang memang dalam hidupnya itu selalu berkecimpung dengan bagaimana menjalin relasi dengan Tuhan secara intim. Nah, untuk em, masuk ke dalam permenungan kita, saya mengajak saudara dan saudari untuk bertanya dan juga sekaligus menjawab, siapakah Yesus menurut Injil Yohanes? Jadi kita harus tahu bahwa setiap penginjil itu menggambarkan Yesus Kristus secara berbeda. Dan ini bukan sesuatu yang seharusnya membingungkan, tapi yang memperkaya kita untuk melihat bahwa Yesus, manusia yang pernah hidup dalam sejarah itu, rupanya bisa dipahami secara berbeda oleh banyak orang. Sehingga ini juga mengingatkan kepada kita, kalau di antara kita, karena pengalaman hidup kita, karena latar belakang pendidikan kita, kemudian memahami Yesus secara berbeda satu dengan yang lain, atau lebih menekankan pemahaman atau menampilkan pemahaman Yesus yang berbeda dengan yang lain, ya jangan saling berdebat siapa yang lebih benar gitu. Misalnya kalau orang yang disembuhkan dari sakit gitu ya, setelah sakit parah, dia akan melihat sosok Yesus itu sebagai penyembuh yang paling utama. Tapi kalau ada orang yang sebelumnya hidupnya tidak baik, kemudian karena pengenalan dengan Yesus dia menjadi lebih baik, maka orang itu akan melihat Yesus terutama sebagai penebus dosa. Jadi Yesus digambarkan secara berbeda oleh masing-masing penginjil bahkan. Nah, di dalam Injil Yohanes, yang sebetulnya juga ada di dalam Injil yang lain, Yesus itu paling sering digambarkan sebagai anak Allah. Ya, ini tentu sangat berbeda setelah Konsili Nikea tahun 325 yang seringkali Yesus digambarkan sebagai Allah Putra. Tetapi sebetulnya kalau di dalam Injil itu istilah yang paling sering muncul, bahkan di dalam surat-surat Paulus itu adalah Yesus sebagai anak Allah. Ini sebuah gelar, sebuah istilah yang nanti akan kita lihat bahwa ini mengacu kepada relasi yang erat antara Yesus dengan Allah yang dia sebut Bapa itu dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat eh, posisi Yesus sebagai anak Allah ini, sebetulnya kan mau mengacu bahwa Yesus itu adalah orang yang dikuduskan. Jadi kalau dikuduskan itu maksudnya dikhususkan, dipilih oleh Allah dan kemudian diutus ke dunia untuk sebuah misi. Sehingga kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes itu kan Yesus selalu mengatakan pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan. Itu kan sebetulnya mau menunjuk bahwa Yesus hadir ke dunia itu untuk sebuah misi. Ada sebuah tugas yang harus diemban. Dan ini kita juga harus berefleksi, juga harus melihat bahwa sebetulnya kita itu diciptakan oleh Allah Sang Pencipta, itu pasti memiliki sebuah misi khusus. Hanya sejauh mana kita itu mau mencari waktu yang tenang untuk berpikir misi apa saya di dunia ini. Dan setiap orang itu berbeda. Ada yang misinya itu untuk menjadi guru. Sehingga kalau pas eh, misinya tepat, di tempat yang tepat, dia akan bahagia. Tapi kalau misinya itu tidak menjadi guru, tapi terpaksa menjadi guru, pasti dia tidak akan bahagia. Nah, ada juga yang misinya itu sebetulnya dia jago untuk membuat furniture gitu ya, perabotan gitu loh. Tapi karena pengaruh orang tuanya atau apa, maka dia menjadi pekerja kantoran. Tetap nggak bahagia karena tidak sesuai dengan misinya gitu, dalam hidup. Nah, saya tidak akan bicara di sini, tapi silakan nanti refleksikan. Jadi, posisi saya hidup di dunia itu apa gitu loh. Sehingga apa yang saya lakukan itu selalu membahagiakan. Nah, Yesus misinya jelas. Dia sebagai anak Allah. Dan gelar anak Allah itu kalau kita telusuri dalam perjanjian lama, itu sebetulnya salah satunya juga mengacu kepada malaikat. Malaikat di dalam perjanjian lama itu disebut anak Allah. Dan kalau ditarik garis lagi, malaikat itu kan utusan ilahi. Dan selalu
terkoneksi dengan Sang Pencipta, dengan Allah sendiri. Kalau Anda membaca Injil Yohanes, pasti Yesus selalu mengatakan, saya sebagai utusan Bapa, aku sebagai utusan Bapa, itu selalu muncul. Nah, kata utusan, kata anak itu kan sebetulnya mengacu kepada satu kata yang penting, yaitu relasi. Dan kata relasi ini sejauh pengamatan saya dalam studi kitab suci itu kan yang menjadi salah satu kata kunci dari seluruh Alkitab itu kan relasi, ya. Hubungan dengan Allah. Jadi kitab suci itu mengajar kita bagaimana berhubungan dengan Allah. Salah satunya kita lihat di dalam Injil Yohanes. Jadi Yesus itu adalah anak dan Allah itu adalah Bapa. Ya, di dalam setiap agama itu kan mempunyai cara masing-masing untuk menggambarkan Allah, ya. Kalau kita dalam tradisi Kristiani kan menggambarkan Allah sebagai Bapa itu ya karena kita itu memposisikan diri sebagai anak. Agama lain mungkin melihat Allah itu maha besar sehingga selalu menyebut Allah yang maha besar gitu. Ya, tiap tiap agama memiliki kekhasan masing-masing. Nah, setelah kita melihat tentang siapa itu Yesus, kita masuk ke dalam satu tema yang diangkat juga di dalam Injil Yohanes yang seringkali muncul. Kata ini seringkali muncul, yaitu hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Ini kan pertanyaan. Dan hidup kekal atau hidup abadi itu sesuatu yang dirindukan, ya. Kerinduan manusia mengingat bahwa hidup kita sementara dan kita takut kalau setelah mati ternyata tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, mati selesai-selesai. Itu kan menakutkan juga gitu, ya. Sehingga orang jahat dan orang baik akhirnya sama saja. Tetapi di dalam kitab suci itu ada sebuah refleksi religius di antara orang-orang zaman dahulu bahwa setelah kematian kita itu ada namanya hidup kekal. Dan salah satu yang diangkat itu di dalam Injil Yohanes. Nah, pertanyaannya apa itu hidup kekal? Memang tidak ada definisi, ya. Hidup kekal adalah begini, begini, begini. Di dalam kitab suci tidak ada. Tetapi kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, penginjil Yohanes itu tidak hanya memberikan kesaksian tentang Yesus, tapi bahwa untuk mencapai hidup kekal, itu orang harus melalui sosok Yesus. Jadi di dalam Injil Yohanes, Yesus itu menjadi pemberi, sekaligus pintu menuju kehidupan kekal, atau pintu menuju Bapa. Jadi hidup kekal itu intinya adalah hidup bersama dengan Allah, gitu. Hidup bersama dengan yang ilahi. Dan ini tidak harus melulu nanti kita akan lihat, bukan bahwa nanti tunggu bahwa kita masuk surga atau tidak. Bahwa hidup kekal itu sudah dimulai sekarang ini. Nah, sebagai pemberi dan juga pintu menuju hidup kekal, Yesus juga sering disimbolkan sebagai pemberi hidup yang adalah terang. Jadi kalau saudara dan saudari membaca Injil Yohanes, kata terang itu sering kali muncul. Terang hidup. Ya karena apa? Karena kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa melalui Yesus Kristus kita mendapat sebuah ajaran, kita mendapat sebuah pewahyuan, teladan dari hidup Yesus yang akan membawa kita kepada yang ilahi. Nah, ini kan kalau kita melihat di dalam Yohanes bab 5 ayat 26, nanti silahkan baca sendiri. Bahwa kehidupan kekal itu mengacu pada kehidupan ilahi, dan ini sebuah kehidupan bersama dengan Bapa atau Allah sendiri. Nah, dan kehidupan kekal ini kan sebetulnya perwujudan, wujud nyata dari keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Jadi kehidupan kekal, keselamatan itu sebetulnya ya istilah ya kurang lebih sama. Kita mengalami keselamatan kalau kita sampai pada kehidupan kekal. Memang ini istilah yang sangat abstrak, ya. Apa itu kehidupan kekal gitu. Tetapi kalau kehidupannya tidak kekal, untuk apa kita hidup? Ini kan satu pertanyaan teologis yang mungkin sulit untuk dijawab, ya. Nah, memang di dalam Injil Yohanes, kalau bicara
mengenai kehidupan kekal itu ada dua pandangan ya. Yang pertama itu satu kehidupan di masa yang akan datang. Misalnya di Injil Yohanes bab 14 ayat 3 itu kan dikatakan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali kepada mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit, mengalami hidup yang kekal, akan datang kembali untuk membawa mereka ke dalam rumah Bapa. Jadi seolah-olah kehidupan kekal itu sesuatu yang nanti gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita ingin melihat pandangan Yesus tentang kehidupan kekal di dalam Injil Yohanes itu, sebenarnya kehidupan kekal bukan sesuatu yang di masa depan, yang jauh dari kita. Soalnya kalau hanya pandangan seperti ini, nanti hidup kita itu fokusnya bukan sekarang ini, tetapi masa depan. Gitu. Nah, Yesus itu kan juga kalau mamanya kita lihat di dalam Injil Yohanes, kehidupan kekal itu adalah sebuah anugerah yang dibagikan oleh Yesus kepada para pengikutnya, baik dulu maupun sekarang ini, yang kita sebagai orang dibaptis dan menjadi orang Kristiani. Anugerah kehidupan sekarang ini ya. Jadi sebetulnya kalau kita flashback, melihat ke belakang, kalau penginjil Yohanes mengajarkan atau menulis tentang Yesus yang menekankan kehidupan kekal, itu sebetulnya dia bicara pada momen itu, kehidupan kekal sudah mulai. Yaitu ketika Yesus hadir, itu kan sebetulnya kehidupan kekal sudah mulai. Dan kalau kita tafsirkan untuk sekarang ini adalah bahwa kehidupan kekal itu mulai bahkan sejak kita lahir. Sejak kita lahir dan terus berproses gitu ya, terus berproses. Jadi eh, kehidupan yang menuju kepada persatuan kembali dengan Allah. Yang setelah mati pun juga jiwa kita itu juga akan terus bergerak untuk menuju kepada Allah. Dan kehidupan kekal itu kan karena dalam satu kesatuan dengan Allah, hidup dalam Allah kan tidak harus menunggu nanti gitu ya. Bahkan sekarang ini pun kita juga sebetulnya sudah bisa mengalami kehidupan bersama Allah atau mengalami kehidupan ilahi gitu. Pertanyaannya adalah atau ya syaratnya itu adalah apakah kita sadar atau tidak bahwa sebetulnya kita itu sekarang berada dalam kehidupan ilahi. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh ya, yang betul-betul berdoa ya, jadi bukan hanya sekedar di mulut saja, dalam keheningan, dalam ketenangan gitu. Kalau kita sudah mengalami ketenangan di dalam doa dan hati kita tersentuh oleh Allah meskipun tidak kelihatan bentuknya gitu. Itu kan sebetulnya kita sudah mengalami kehidupan kekal gitu. Jadi bukan doa mekanis ya. Ada doa mekanis yang bisa membawa kepada kehidupan kekal, doa rosario misalnya. Kalau memang orang sungguh-sungguh berdoa ya. Maksudnya apa ya? Eh, dia masuk ke dalam lantunan, mau dikatakan apa ya? Eh, ya doa terus-menerus itu kan seperti kayak mantra gitu ya. Satu kalimat yang diulangi terus-menerus, satu doa yang diulangi terus-menerus. Kalau dia masuk ke situ dan sungguh-sungguh berdoa ya, dia sebetulnya sudah sampai kepada apa yang disebut dengan kehidupan kekal, kehidupan bersama dengan Allah melalui Bunda Maria yang kita peringati hari kelahirannya saat ini. Sebetulnya kan banyak hal yang bisa kita buat, tetapi yang penting adalah bagaimana kita terus menjalin relasi dengan Allah. Dan kehidupan kekal itu kan terkait erat gitu ya, dengan tema keselamatan. Nah, keselamatan ini kan apa ya? Satu istilah yang sering kali kita dengar, tetapi seringkali kita juga tidak bisa memahami. Meskipun sebetulnya pemahaman keselamatan itu mudah. Memang seringkali orang yang selalu berpikir masa depan itu. Orang berpikir keselamatan adalah masuk ke dalam surga terhindar dari neraka. Gitu. Ya sekali lagi itu kan satu pemahaman yang
Mungkin benar tapi terlalu dangkal. Keselamatan itu, kalau bicara mengenai keselamatan itu kita harus mengambil salah satu kata kuncinya yang adalah selamat. Yang kalau kita dengar itu salum atau salam. Dan salum, selamat itu kan mengacu kepada pemulihan atau keterpenuhan, kepuasan, ya lengkap gitu. Jadi banyak hal. Salah satu contoh untuk menggambarkan selamat itu adalah kalau kita sakit, itu kan situasi yang sebetulnya tidak selamat. Kemudian sembuh. Nah, sembuh itu selamat. Karena dari apa yang rusak, kemudian menjadi pulih kembali dan menjadi lengkap kembali. Itu selamat. Sehingga kalau kita membaca di dalam beberapa Injil, terutama Injil Lukas, ketika mukjizat itu terjadi, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, kan banyak reaksi orang mengatakan keselamatan Allah datang. Jadi selamat itu artinya apa yang dulunya rusak, apa yang dulunya tidak baik, menjadi baik dan dipulihkan kembali. Itu keselamatan. Nah, di dalam Injil Yohanes, itu sebetulnya konsep keselamatan itu kurang lebih seperti itu. Dan keselamatan di dalam Injil Yohanes itu juga bisa dipahami sebagai terbebasnya manusia dari dosa. Tapi dosa yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes itu pertama-tama itu tidak berkaitan dengan etika hidup. Ya meskipun mencuri itu kan termasuk dosa ya. Korupsi juga termasuk dosa itu mengacu kepada etika hidup. Kemudian membunuh, mengucapkan kata-kata tidak benar. Ini di dalam Injil, di dalam surat Paulus itu bicara dosa itu sebagai pelanggaran terhadap satu etika dari Allah. Tetapi di dalam Injil Yohanes itu makna dosa itu lebih diperdalam ya, yaitu situasi. Jadi dosa itu sebuah kondisi teralienasi atau terasing dari Allah. Jadi dosa itu adalah ketika orang itu sudah mulai membuat relasi dengan Allah itu berhenti atau terputus sama sekali. Dan orang yang teralienasi atau terasing dari Allah itu kan yang nanti efeknya itu kan kelihatan. Korupsi, ya. Kemudian ya tadi ya, membunuh, yang tadi barusan saya baca itu kasus mutilasi di mana itu ya. Sampai 62 potongan ini kan otaknya di mana? Padahal pacarnya sendiri loh. Nah, kadang-kadang saya tuh berpikir ini makin lama dunia itu makin kacau, makin banyak lihat berita itu kadang-kadang juga hanya mengelus dada. Itu kan sebetulnya situasi teralienasi dari Allah. Ya, bukan pertama-tama bahwa kita tahu tentang Allah ya, yang banyak sekali ya bisa tahu ini Allah itu begini-begini, tetapi sebetulnya menjadi fokus ya ketika kita membaca kitab suci atau ajaran gereja itu praktek dalam arti apakah hidup saya itu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan atau tidak. Kalau sudah jarang doa secara benar gitu, ada doa yang tidak benar juga, caranya tidak benar. Tapi kalau orang sudah kehilangan kontak, lupa menyebut nama Tuhan, Sang Pencipta tiap hari, itu sudah tanda-tanda itu. Sehingga kalau dia melakukan dosa, tenang aja. Gitu. Biasanya seperti itu. Tanya aja koruptor-koruptor itu tuh, masih ingat Tuhan atau tidak ketika mencuri gitu. Ya. Nah, dosa itu disebabkan oleh kebutaan spiritual. Anda bisa cek lagi di Yohanes bab 3 atau bab pasal 35. Kegelapan atau kematian. Tentu saja ini dimaksud bukan kematian fisik, tapi kematian rohani. Nah, dosa yang disebabkan oleh kebutaan batin itu hanya dibersihkan dengan penyembuhan mata batin. Jadi, uh, ajaran Yesus di dalam Injil Yohanes itu sangat spiritual.
Dan ini dengan kesadaran untuk kembali kepada terang melalui penyerupaan dan masuk dalam kehidupan Kristus yang menyatukan dimensi surga dan bumi. Semoga kata-kata saya ini bisa dipahami. Sehingga maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau orang berdosa ini kan sebetulnya hidupnya itu retak, gelap, dan untuk mencapai keselamatan dia harus melakukan sebuah pemulihan penyembuhan di dalam batin, terutama di dalam batin, dan dia harus memiliki kesadaran. Ini penting loh ya, kesadaran ini. Untuk kembali kepada Yesus, Sang Terang, untuk supaya hidupnya itu bisa serupa dan juga bisa masuk di dalam kehidupan Kristus. Ya untuk sadar ini loh, salah satu kata yang paling penting. Kalau saya membaca di dalam tradisi Jawa itu kan ada istilah eling lan waspodo itu ya. Eling itu kan sadar. Sadar dan berhati-hatilah dalam. Di kesadaran itu loh, posisi saya itu apa? Sebagai pengikut Kristus itu saya harus buat apa? Jangan-jangan di antara kita itu kita dibaptis menjadi Katolik nggak tahu tujuannya untuk apa gitu. Tapi mungkin ada yang protes ya. Ya Romo saya kan dibaptis bayi gitu ya. Dibaptis nggak sadar. Tetapi kan dalam perjalanan itu juga harus harus tahu gitu ya. Oh, saya sadarnya sadar diri saya itu orang Kristiani, pengikut Kristus. Saya mau apa gitu. Soalnya kalau kita mengikuti sebuah jalan, dalam hal ini adalah jalan mengikuti Kristus, tetapi nggak tahu tujuannya, wah ini melelahkan juga gitu ya. Dan kadang-kadang menjadi tidak semangat. Ya salah satu tujuannya pasti jelas ya keselamatan gitu. Tetapi seperti apa gitu. Nah, nanti bisa didiskusikan itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kedosaan itu bisa dicabut akarnya. Nah, ini menurut Injil Yohanes ya, dengan mewujudkan perintah baru untuk saling mengasihi. Jadi di dalam Injil Yohanes itu kan fokus kepada apa yang disebut dengan perintah untuk mengasihi, ya. Dan mengasihi itu apa di dalam Injil Yohanes itu? Ini bukan soal bicara I love you terus. Bukan soal bicara saya itu mencintai kamu. Di dalam tradisi Injil Yohanes, mencintai itu adalah melakukan perintah Tuhan gitu. Jadi kalau umpamanya saya mencintai Tuhan, ya, saya harus menjalankan dengan tanggung jawab apa yang diperintahkan atau diminta Tuhan di dalam hidup saya. Itu baru mencintai Tuhan. Bukan soal bahwa setiap hari berkata kepada Tuhan, saya mencintai Engkau gitu ya. Tapi padahal dalam hidup sehari-hari korupsi gitu. Tuhan itu tidak bisa dibodohi gitu ya. Yang menciptakan kita itu tidak bisa dibodohi. Maka Yesus mengajarkan ya, pertama-tama harus mengasihi untuk mencabut dosa itu, untuk mengikuti ajaran yang diperintahkan Tuhan. Meskipun nanti di dalam praktek juga, kita juga harus mengasihi sesama kita ya. Dan mengasihi itu butuh pengorbanan juga. Seperti halnya kan Yesus mengatakan itu, kamulah sahabat sejati adalah dia yang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya gitu. Itu kan salah satu bentuk kasih. Tapi ya tidak mudah untuk mempraktekkan hal ini, tapi butuh proses. Nah, ini kan sebetulnya mudah ya kita kita beri contoh. Misalnya ada orang tua yang mengasihi anaknya, sungguh-sungguh mengasihi anaknya, dan dia mengikuti ajaran dari Tuhan sendiri. Orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya itu bukan bahwa dia itu mengatakan I love you terus pada anak, tidak. Tetapi dia berjuang mati-matian. Bahkan sampai mengorbankan diri untuk kerja sampai malam mendapatkan uang, menghidupi keluarganya, menghidupi anaknya. Itu ya namanya mengasihi. Memang butuh pengorbanan, tidak harus mati disalib. Kalau belum sampai pada titik saya mengorbankan diri gitu, untuk yang saya kasihi, bah itu belum tentu apa ya, belum tentu mengasihi. Saya itu kadang-kadang juga harus angkat topi dan acungi jempol terhadap mereka yang berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Eh, driver driver ojol gitu ya sampai malam gitu ya.
kerja gitu. Kadang-kadang saya mikir, wah kalau saya dalam posisi mereka itu kayaknya saya udah nggak bisa, udah tidak bisa. Kadang-kadang dalam arti tertentu mereka itu lebih kuat gitu ya. Tapi kita bisa belajar dari orang lain loh ya. Untuk memberikan kekuatan kita pada saat kita mungkin mengalami kejatuhan gitu ya. Nah, keselamatan kita lanjutkan di dalam eh, Injil Yohanes itu juga dapat dipahami sebagai kelimpahan hidup. Ya, sebetulnya arti selamat itu kan sebetulnya kehidupan yang berlimpah. Kita kembali kepada situasi yang harmoni. Jadi selamat itu bisa disinonimkan dengan kata harmoni. Semuanya berada dalam keteraturan. Dan dalam situasi yang harmoni, hidup menjadi berlimpah. Kita bisa mengambil contoh, mengambil kiasan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hmm, maaf. Kita ambil contoh saja. Ketika alam tidak dalam situasi harmoni, ketika alam dirusak oleh manusia, situasi menjadi tidak benar, situasi menjadi tidak harmoni, sehingga mengalami kekacauan iklim. Dan banyak orang itu merasa tersiksa dengan perubahan seperti ini, termasuk petani seperti orang bekerja. Nah, dalam situasi seperti itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa hidup kita berlimpah? Kita mengalami kelimpahan hidup? Tidak, toh. Kita malah mengalami seperti kesusahan gitu. Nah, ini kan tidak selamat gara-gara apa? Karena ada sesuatu yang tidak berada dalam posisi yang harmoni. Dan eh, keselamatan di dalam Injil Yohanes sekali lagi adalah sebuah hidup yang melimpah. Meskipun sebetulnya kalau kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, keselamatan itu artinya banyak sekali atau mendapat atau istilahnya banyak sekali yang mengacu pada keselamatan, situasi yang harmoni. Orang menjadi anak-anak Allah itu kan sebetulnya kita itu menjadi anak Allah itu kan sebetulnya keselamatan. Tapi apa artinya menjadi anak Allah? Yaitu adalah kita memiliki relasi dengan Allah. Jadi anak itu kan, istilah anak itu kan mengacu kepada sebuah relasi dengan orang tuanya. Kalau nggak ada relasi dengan orang tertentu nggak akan disebut anak. Maka istilah anak-anak Allah itu selalu menyangkut saya mempunyai relasi dengan Allah. Kemudian ada istilah diselamatkan, itu pasti. Masuk ke dalam kerajaan Allah itu juga sebetulnya kata untuk istilah untuk selamat ya. Di dalam perbincangan dengan Nikodemus ini saya selalu tertarik gitu ya. Istilah dilahirkan kembali. Nah, meskipun kita tahu dalam cerita diskusi Yesus dengan Nikodemus itu kan dilahirkan kembali, mikirnya Nikodemus itu kan masuk ke dalam rahim. Padahal yang dimaksudkan itu kan sebetulnya apa? Yang sebetulnya itu dilahirkan dari atas, dilahirkan dari roh. Ini kan sebetulnya salah satu bentuk orang diselamatkan adalah orang terlahir kembali. Dan itu karena pengaruh dari Allah. Banyak di dalam kisah Santo Santa atau kisah beberapa orang kan dalam fase hidup mereka itu mereka seringkali merasa usah dilahirkan kembali oleh Allah. Ambil contoh saja dari Santo Agustinus ya dulunya hidup bejat segala macam itu ya. Tiba-tiba dapat pengalaman spiritual, pengalaman rohani, berjumpa dengan Allah gitu ya. Mungkin atau berjumpa dengan anak kecil gitu ya, yang menegur dia di dalam mimpinya itu. Kemudian dia tersentak dan dia mengalami pertobatan. Nah, pertobatan itu kan dilahirkan dari atas, ya, dari eh, mengalami kelahiran kembali. Santo Franskus Assisi juga mengalami kelahiran kembali gara-gara mimpinya tidak tercapai. Ignatius Loyola juga. Jadi sebetulnya eh, kita sebagai manusia itu memang penting untuk melihat bahwa kita harus sadar kita perlu lahir kembali gitu. Meskipun sudah tua juga nggak apa-apa. Ada proses di mana kita lahir kembali dan mengalami sebuah transformasi. Karena ya dengan dilahirkan kembali itu
level kita sebagai manusia rohani itu menjadi lebih baik. Yaitu kalau kita istilahkan ya dengan dilahirkan kembali kita datang kepada Bapa, kemudian mengalami kehidupan kekal tadi. Nah, memang tadi sudah saya singgung juga bahwa penginjil Yohanes itu kan menegaskan konsep-konsep tradisional tentang keselamatan yang hampir ditemukan dalam Perjanjian Baru. Tadi sudah saya singgung bahwa keselamatan itu yang menyerahkan nyawa untuk orang lain, menghapus dosa dunia. Tetapi kan sebetulnya yang paling penting itu adalah tadi orang mengalami kehidupan kekal. Dan yang dipentingkan oleh Yesus, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, itu adalah bahwa kalau orang mengalami keselamatan, orang berjumpa dengan Kristus, kualitas hidupnya itu menjadi lebih baik di dunia ini dan saat ini. Jadi ada proses manusia Kristiani itu harus makin lama itu makin menjadi lebih baik ya, makin serupa dengan Kristus. Yaitu kita itu menjadi pengikut Kristus tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi seperti gurunya, meskipun tidak akan melampaui gurunya gitu. Harus seperti itu. Serupa dengan Kristus itu dalam arti apa gitu ya? Ya dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita gitu. Kalau kita tidak bisa memahami ajaran Kristus, ikutilah cara hidup Kristus. Ya. Membantu orang yang kesusahan gitu. Tapi juga hati-hati supaya jangan dimanfaatkan. Yesus kan tidak orang yang tidak bisa dimanfaatkan itu, tapi juga tetap membantu orang lain yang kesusahan. Jadi ada perimbangan. Eh, dan kualitas hidup yang ada di sini itu adalah mengacu kepada bahwa orang yang mengalami hidup ini dan setelah mengalami hidup ini dia itu mengalami makna. Ada nilai yang sebetulnya diperjuangkan dalam hidup. Ya saya tidak tahu apakah saudara-saudari itu memahami hal ini. Ini istilah yang agak tinggi gitu ya. Eh, Tetapi sekali lagi adalah kalau orang memiliki kehidupan kekal yang sebetulnya sekarang ini, orang mengalami kehidupan di mana dia diperkaya dan juga dikuatkan karena relasi dengan Tuhan, maksudnya relasi dengan Allah, dengan teladan Yesus Kristus, itu orang sudah memiliki kelimpahan hidup, kok ya. Orang merasa hatinya tenang, hatinya damai. Meskipun dia berada dalam situasi yang berbeda-beda ya. Kadang memiliki harta berlimpah orang damai, tapi ketika dia hartanya hilang karena sesuatu, dia tetap damai. Itu kan sebetulnya hidup yang berlimpah. Karena apa? Karena hidup orang yang mengikuti Kristus sungguh-sungguh itu pondasinya itu bukan pada material, tetapi pada hal spiritual, yaitu Allah sendiri. Saya tidak tahu ada berapa orang yang sudah sampai pada titik ini ya. Mungkin di antara kita, termasuk saya juga belum sampai pada situ juga. Kadang-kadang kan kita diumbang-ambingkan oleh situasi yang naik turun itu kan goncang juga gitu. Ya namanya manusia gitu. Tapi untuk sampai kepada ketenangan di atas situasi naik turun kehidupan itu kan kita harus mempunyai pondasi hidup yang kuat. Dan pondasi hidup yang kuat itu adalah Sang Pencipta sendiri, relasi kita dengan Allah. Eh, Nah, ini tinggal sedikit lagi ya. Tetapi ya intinya tadi sudah saya singgung juga. Nanti Anda, saudara dan saudari, bisa melihat slide yang saya berikan. Tetapi apa yang ingin saya tegaskan lagi adalah kalau kita itu ingin memiliki hidup berlimpah atau mengalami keselamatan itu ikutilah apa yang dibuat oleh Yesus di dalam hidup. Dan salah satu contohnya, ada banyak contohnya, salah satu contohnya itu adalah ini. Yang memang saya ingin coba ikuti. Yesus selalu mencari waktu untuk mengalami satu perjumpaan dengan Bapaknya. Di dalam Injil Lukas, di dalam Injil yang lain, Yesus selalu menyendiri, entah itu di taman malam hari untuk berdoa kepada Bapaknya di surga, pada Allah gitu ya.
Dan itu yang tampaknya bisa menguatkan Yesus di dalam pekerjaan dan karya. Banyak eh, orang itu menjadi lelah karena dia tidak memiliki fondasi hidup yang kuat di dalam hidupnya. Ya, sekali lagi, ini renungan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.